bersama dengan hamba Tuhan ini. Maka ketiga jemaat yang dilayani di sini, bahkan jemaat-jemaat dalam kelas Seko Padang, akan dituntun dan diarahkan untuk mengalami Tuhan dan bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan. Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Naskah Perjanjian. Hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juni tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Betel Yesus Padang, Klasis Seko Padang, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Martin Bembe Arroan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. babinya, Pak. Babi di sini ya, Pak? Iya.
Ini namanya daun katapu. Katapu. Peroleh dari hutan. Hutan, ya. Jadi tidak ditanam ini Pak ya? Dia tidak. Dia Sendiri. tumbuh sendiri. Memang spesial untuk campuran daging. Kalau biar di peong, biar di masak sup, masak sayur. Ini campurannya Pak Ya, ya? campurannya. Memang luar biasa enaknya dan sedap kalau masak. Asik. Mak kadang-kadang tadi kan. Turun tuh makan kali. Itu rujak ini. Ini berapa lama dimasaknya nih Pak? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam ya? Sudah masak ya? Ya, sudah masak. Diwawancara juga di saya sendiri. Tampaknya kali sakal. Sayur katapu dicampur dengan daging babi. Kurang lebih setengah jam dimasak. Kalau masak rasanya memang enak. Rasa tambah Pak ya? Ya, rasa tambah. Ya. Terus ini diperoleh di hutan Pak ya? Ya, tanaman ini bukan tanaman yang ditanam tapi diperoleh di hutan. Tanaman liar. Ya. Sungguh luar biasa enaknya. Dimasak. Ini manual ini. Manual. Mak kadang-kadang hukum dukan deh. Tuh, sasola. Kamu mana? Ya. Setelah habis dikasih masuk, diaduk sampai rata. Ini bumbunya garam doang Pak ya atau? Garam dengan lombok, Ada lagi tanaman lain yang dikasih masuk? serai. Serai ya. Sampai Mendidih. mendidih. Setelah mendidih tinggal ditunggu masaknya baru diangkat. Ini tahan untuk besok Pak ya? Untuk sebentar Pak, sebentar. Oh, untuk sebentar. Beda untuk besok ya? Untuk besok akan dimasak juga sebentar. Oh iya ya. Siap. Masih yang perka, yang bisa. Kontra main rin. Sama itu kayak kita tambuk na. Ini Woi, mau rantangin namanya. Hari di jong. Naik parai dia telang ajam kai. Pasir dia kita pasti. Ini na tangan bagi gue ya tepa. Ay, nagyarap na. Atay ra. Akin na kayo di ba mayo? Wala ya deh. Yang kayak kayak. Kamu boleh nana. Matumbang deh, lari di deh. Masuk ke ini. Jadi depo itu plastik. Nah, kamu doang ke depo lo na. Depo lo na. Depo lo na. Oh. Kali-kali mo lang kami. Anu, na iwasara ate mai. Perko palise.
Ya, pala ko ipet pa kasi kipure mo ano eh. Tangan na pa ko mo te. Malay ko at mapay na tuyo. Angkay ka pa. Angkay. Ade. Dan bukan. Bulan dalam. Kasar mai. Jarang pendek. Oh, meja rempet dia deh. Paraiman dah itu. Apa nak? Dito, magiling kipare, dito kumitsa. Bagian halus. Bagian halus. Dan tu bagian bensin. Oh, bagian solar teh. Temuti kami. Wah, nalaku gasa itu ngan di Timantan. Kita may mo ya. Nasam ka. Ya tu sisi na lupa. Bala makirok ko. Ah, baden din una. Sayur katapu. Ya, sayur katapu. Bersama dengan kamu homa kada kumduka Teo Herre. Bagaimana rasanya? Lagi kapan? Nah, karena perkuliran. Hah? Tanah. Apa nara? Oh, Coba boleh. Mending ano lang. Bala-bala tumuan ito. May kami dito tumuan. Mabok na kami ito.
Kau cinta katakanlah cinta, kau sayang katakanlah dia.
selanjutnya bersama Ika. Bersama Ika, selamat malam.
Repot kalau memang dia bukan ketua dalam Nanti dia memang Lakali ki mabendon na foto. Kamay patutong siya sa ano. Ato ano. Sa parada mo man. Mali ko ko ba? Mali ko ba? Lala mo ko mga kadagdagan pa. Ano kasi? Apa? Ten ka ki. Ah, kasi ka dariya. Kakak. Angka milako. Nung pe kursi. Pe kursi. Nanti na gimana kami. Napatabay ko gusto ba?
pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan permohonan kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertama-tama diucapkan selamat pagi dan Shalom Elohim. Diucapkan selamat datang bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam suasana sukacita di tempat ini, di gedung gereja Jemaat Betel Lisu Padang. Yang kami kasihi dan hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, baik yang dari pusat maupun yang dari wilayah 1 Tanah Luwu, yang kami hormati dan kasihi dari Badan Pekerja Klasis Seko Padang, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang boleh hadir, juga pemerintah yang ada dan segenap undangan yang boleh hadir pada kesempatan ini sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Ungkapan syukur, pujian dan hormat kita persembahkan kepada Yesus Sang Kepala Persekutuan ini. Dia yang memanggil dan memperlengkapi hambanya setelah melalui proses demi proses dari waktu ke waktu. Kini tibalah saatnya bagi hamba Tuhan calon pendeta Martin Bembe Arroan, sarjana teologi, akan menerima pengurapan menjadi seorang pendeta Gereja Toraja yang ke-1233 dalam wilayah pelayanan Jemaat Betel Lisu Padang, Jemaat Elim Lengkong, dan Jemaat Sinai Pantoroang Klasis Seko Padang. Kita percaya bahwa semua proses itu boleh terjadi oleh karena bukan secara kebetulan saja, tetapi tetap di bawah kendali dan pengaturan daripada Tuhan. Untuk itu kita dengarkan susunan acara yang kita akan lalui secara bersama pada saat ini. Acara yang pertama, pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara yang kedua yaitu ibadah. Di dalam ibadah juga akan disampaikan laporan panitia dan penyampaian sambutan-sambutan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Pekerja Klasis Seko Padang. Acara yang ketiga yaitu lelang. Acara yang keempat istirahat dan makan bersama. Acara yang kelima penutup. Kita melangkah pada acara yang kedua yaitu ibadah. Dan untuk mengantar kita masuk di dalam ibadah, dipersilahkan tari sajo.
Iya, tari Sumajo atau tari Sajo adalah tarian adat oleh suku adat atau dari rekan-rekan kita dari adat Tolemo. Ini merupakan tari-tarian oleh putri-putri dalam rangka menyambut kemenangan dari peperangan. Tari ini digunakan oleh para putri-putri untuk menyambut suami-suami mereka saat mereka pulang dari peperangan. Iya, baik Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Mari kita tenang, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan lewat ibadah pengurapan yang akan kita laksanakan pada saat ini. Mari kita perhatikan liturgi kita. Oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, proponen Martin Bembe Arwan STH telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita, jemaat seundang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lewat PKJ 27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kerubin puji
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan pri hidup dari saudara Martin Bembe Arwan, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian, jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Mari kita semua membuka hati dan kehidupan di hadapan Tuhan, khususnya kepada hambanya calon pendeta Martin Bembe Arwan. Kita mengaku dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau, calon pendeta Martin Bembe Arwan, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan,
sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak menjadi bagian dari tubuh Yesus. Kami bermungkin dosa. Saudara-saudara sekalian, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur 25. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita menyanyi memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 415, Gembala Baik bersuling dan merdu. Membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai tenang benih. Ayat 2 khusus pendeta dan calon pendeta. Domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Bersama-sama. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang benih. Ayat 3 majelis gereja yang lain.
kita semua. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang bening. Saya minta dengan kasih calon pendeta Martin Bembe Arruan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Yang kekasih calon pendeta Martin Bembe Arruan, Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hambamu ini. Dalam keterbatasan hambamu ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Gembala Agung. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah ibadah pengurapan pendeta hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mempersiapkannya dari Injil Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di sorga, Bapa dan Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja. Kami sungguh menikmati dan mengalami kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlambat dinyatakan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terlebih di tengah-tengah perjalanan pelayanan gerejamu, khususnya di 3 jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan calon pendeta Martin Bembe Arruan, yakni Jemaat Betel Lisu Padang, Jemaat Elim Lengkong, dan Jemaat Sinai Pantoroang. Hambamu ini telah berproses bersama dengan majelis gereja dan anggota jemaat dalam masa proponen. Dan hari ini oleh perkenaan Tuhan sendiri, kekasih kami atas panggilan Allah lewat jemaat ini akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja. Semua kami boleh alami dan semua ini boleh terjadi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan karenanya kami menaikkan syukur dan limpah terima kasih kepada Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi pegangan dan penuntun bagi kami, khususnya bagi hamba-Mu, untuk mengangkat tugas dan pelayanan sebagai pendeta. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, mempersiapkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan juga menyiapkan kekasih kami, calon pendeta Martin Bembe Arruan, untuk menghayati pesan-pesan Tuhan, serta memampukan kami semua, anggota jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19.
ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupannya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Pertama-tama saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih boleh diizinkan Tuhan untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Tanah Seko. Sebetulnya ketika saya jadi ketua umum pengurus pusat PPGT tahun 2008 sampai 2013, di tahun 2010 itu sebetulnya sudah pesan tiket di Masamba untuk berkunjung ke 3 klasis di Seko, tetapi tiba-tiba ada anggota jemaat yang meninggal. Waktu itu saya pendeta di Makassar, dan sebagai konsekuensinya maka perjalanan ke Seko ditunda, tetapi perkunjungan pengurus pusat ke Seko pada waktu itu tetap berjalan, dilakukan oleh Sekum, Sekretaris Umum Pengurus Pusat waktu itu, dan beberapa teman pendeta lainnya. Dan puji syukur bahwa setelah melayani di Badan Pekerja Sinode, saya diizinkan oleh Tuhan untuk boleh menginjakkan kaki di Tanah Seko ini. Karena itu, selamat bertemu Bapak dan Ibu semua. Saya Pendeta Yusuf Paliling, Ketua 5 Bidang Pelayanan Kategorial di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini, kisah tentang 10 orang kusta. Yang menarik ialah bahwa semuanya sembuh, tapi hanya satu orang yang merespon kesembuhan dengan kembali bersyukur kepada Sang Penyembuh, yaitu Yesus. Ada ungkapan yang sering kita dengar, habis manis sepah dibuang. Apa bahasa Sekona toh? Pak Proponen. Ote emu tandai. Habis manis sepah dibuang. Oh naden parengek saya kondet yang pamira tu Pak Pendeta Jomai Sekolemo. Ya kisah mana? Terjemahkan dikit tu habis manis sepah dibuang. Tak bengoga emute putra Seko jadi pendeta Gereja Toraja kala tak bisa pemarangi lah kita to. Oh tu Seko Padang pi. Ko ye bangong betul Bisa dipahami semuanya, habis manis sepah dibuang. Biasakah Bapak dan Ibu ucapkan hal itu? Oh biasa. Biasa ya. Biasa diucapkan. Biasakah Bapak dan Ibu lihat ada yang seperti itu? Oh biasa. Atau pernahkah Bapak Ibu justru mengalami hal itu? Biasa duka toh? Biasa? Oh biasa duka. Habis manis sepah dibuang. Ungkapan itu biasanya disampaikan, ditujukan kepada orang-orang yang tidak tahu
berterima kasih. Orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, yang namanya kamu mealah. Melalankan. Oh begitu ya. Mengkaman nama limiti ale. Oh kira-kira ya. Ya. Gitu ya. Sebetulnya orang yang tidak tahu bersyukur itulah yang disebut kafir. Kalau kita mau menelusuri istilah, ya metona, kalau di konteks Toraja ya, mohon maaf, ya tutota apa nasarani pirang wongi, nasangai tahu kapere, beda-beda tipis dengan kafir toh, kapere. Kafir itu artinya orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak menghargai pemberian orang lain, apalagi tidak menghargai pemberian Sang Pencipta. Ungkapan habis manis sepadi buang ditujukan kepada orang-orang yang taunya hanya meminta, begitu menerima lupa berterima kasih. Sementara sejak kecil saya percaya kita semua dididik, diajar oleh ayah dan ibu kita dalam keluarga sejak kita dari kecil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, yang tahu menghargai pemberian orang lain kepada kita sekecil apapun itu. Bagi bapak ibu yang masih punya anak kecil, bukankah salah satu kata yang kita ajarkan kepada anak-anak kita selain papa, mama, mam, susi siapa tem tak? Pipis. Salah satunya ialah terima kasih. Moita anak ganna panapkada aci. Apa maksudnya kita mengajarkan anak-anak kita untuk berterima kasih? Ketika diberi permen, ketika diberi sesuatu oleh orang lain, anak kecil itu akan spontan mengatakan terima kasih. Sekalipun misalnya diberikan permen, padahal permen itu akan merusak giginya. Permen itu akan membuat anak itu cepat ompong, gigi susunya cepat habis, tapi dia juga akan mengatakan terima kasih. Kenapa kita kemudian mengajar anak-anak kita, cucu kita sejak dari kecil untuk tahu menghargai pemberian orang lain? Ada filosofi yang kita mau tanamkan. Ada ajaran, ada doktrin yang kita mau tanamkan bahwa sebagai manusia, salah satu sifat yang harus melekat pada diri kita ialah menghargai pemberian orang lain, menghargai bantuan orang lain sekecil apapun itu. Sebagai orang beriman, inilah yang kita sebut bersyukur. Salah satu doktrin dan ajaran yang sangat sentral dalam gereja adalah bersyukur. Ya. Mensyukuri segala hal, mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu bersyukur adalah telah menjadi gaya hidup, lifestyle. Oh, bahasa sekolah moto. Lifestyle. Bersyukur itu sudah menjadi gaya hidup. Artinya, kalau mau dikatakan apa sih yang paling identik dengan orang Kristen, atau katakan sebutkan satu hal yang sangat identik dengan orang Kristen, kan bisa kita katakan mengasihi, mengampuni. Ya, salah satunya ialah selalu bersyukur. Karena itu dikatakan bersyukur itu sudah menjadi gaya hidup, sesuatu yang melekat, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Mengapa kita harus mensyukuri setiap anugerah dan pemberian Tuhan? Sebetulnya pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu berupa kesehatan, berupa harta benda, ya, berupa pekerjaan, berupa keluarga, berupa damai sejahtera dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibalas. Ya. Kalau pemazmur mengatakan bagaimana akan kubalas segala kebaikanmu kepadaku, maka sebetulnya yang pemazmur mau katakan adalah saya tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan kepadaku.
Karena itu yang bisa kita lakukan adalah bersyukur. Mensyukuri segala yang Tuhan izinkan, terutama mensyukuri anugerah keselamatan yang dikaryakan dan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus.